Masih tetap semangat kan? Yuk, Miss Hanti pada pagi hari ini mengajak anak-anak semuanya untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah dengar cerita tentang Samuel? Siapa ya yang tahu nama ibu dari Samuel? Ayo, siapa yang tahu? Wah, ternyata banyak yang tidak tahu ya. Tapi kalau Samuel pasti tahu. Cerita Alkitabnya banyak sekali di Alkitab. Pagi hari ini Miss Hanti ingin memperkenalkan ibu dari Samuel. Namanya adalah Ibu Hana. Ayah dari Samuel namanya Bapak Elkana memiliki 2 orang istri. Yang satu bernama Ibu Hana, yang kedua bernama Ibu Penina. Ibu Penina ini memiliki banyak anak. Sedangkan Ibu Hana sebelum memiliki Samuel, dia sama sekali tidak punya anak. Zaman dulu, di zaman Ibu Hana, Ibu Penina dan Bapak Elkana hidup, seseorang yang tidak punya anak itu dianggap terkutuk atau dianggap dihukum oleh Tuhan. Dan Ibu Hana ini selalu diejek oleh Ibu Penina karena dia tidak punya anak. Ibu Hana dibilang orang yang dihukum oleh Tuhan karena dia tidak punya anak. Sampai setiap kali Ibu Hana ini pergi ke gereja, kalau zaman dulu namanya sinagog, itu dia selalu berdoa kepada Tuhan, minta untuk diberikan keturunan. Dan satu kali Ibu Hana pernah berjanji kepada Tuhan. Ibu Hana bernasar atau berjanji kepada Tuhan, kalau nanti Ibu Hana diberikan seorang anak, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mendengar doa dari Ibu Hana. Ibu Hana diberi kesempatan untuk hamil. Ibu Hana memiliki seorang anak dan diberi nama Samuel. Karena Ibu Hana sudah memintanya dari Tuhan. Setelah Ibu Hana ini mendapatkan anak, Ibu Hana tidak lupa dengan janjinya. Ibu Hana tadi berjanji untuk memberikan anaknya kepada Tuhan. Dan setelah Samuel ini cukup besar, Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja atau yang saat itu disebutnya sinagog. Nah, anak-anak, bayangkan seorang ibu memberikan anaknya yang masih kecil diserahkan kepada imam atau mungkin saat ini seperti pendeta dan disuruh tinggal di sana untuk melayani Tuhan. Padahal itu anak pertamanya, anak yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama. Tapi Ibu Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Ibu Hana yang tadi sudah berjanji kepada Tuhan untuk memberikan anaknya, dia menepati janjinya. Meskipun berat ya, kalau seorang ibu memberikan anaknya kepada orang lain, itu sangat berat sekali. Karena seorang ibu itu pasti sayang sekali sama anaknya dan ingin tinggal bersama dengan anaknya. Karena Ibu Hana sudah berjanji kepada Tuhan, maka Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah berjanji? Tentu
kita pernah berjanji kepada seseorang. Kita pernah berjanji kepada mama, kita pernah berjanji kepada papa, kepada kakak, adik, teman. Nah, begitu juga dengan Miss Santi. Miss Santi juga pernah loh berjanji kepada orang lain. Dan kalau kita sudah berjanji, kita harus belajar untuk menepati janjinya. Jangan sampai kita sudah berjanji tapi tidak ditepati janjinya, alias ingkar janji. Sebelum kita berjanji, kita harus berpikir dulu, kira-kira kita bisa nggak ya menepatinya, supaya kita tidak menjadi orang yang ingkar janji atau tidak menepati janji. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar untuk menepati janji yang sudah kita ucapkan. Kalau misalnya kita sudah berjanji, "Ma, aku janji tidak akan main-main air lagi." Nah, kita juga harus menepati janji kita. Kalau misalnya kita berjanji, "Ma, aku janji nanti setelah main mau dibereskan." Wah, itu juga harus ditepati. Anak juga pernah berjanji seperti ini. "Ma, aku janji nanti kalau sudah selesai nonton televisi, aku akan mengerjakan tugas." Itu juga janji loh dan harus ditepati ya. Anak-anak belajar untuk menepati janji meskipun janji itu sangat sederhana. Oke? Kita juga perlu menepati janji kita kepada Tuhan. Misalnya, "Tuhan, aku berjanji nanti kalau aku sudah sembuh, aku akan rajin beribadah." Kemudian anak-anak disembuhkan. Anak-anak juga perlu untuk menepati janjinya, yaitu rajin beribadah. Nah, anak-anak, intinya adalah kita harus belajar untuk menepati janji kita, baik itu kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada Tuhan terutama. Ya, jangan mudah mengobrol janji karena kalau kita tidak bisa menepatinya. Oke, kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak mudah memberikan janji-janji kami kepada orang lain. Tapi kami belajar untuk menepati setiap janji yang pernah kami ucapkan. Tuhan, Engkau tolong kami, ingatkan kami terus Tuhan akan setiap janji-janji kami, dan ajar kami untuk bisa menepatinya. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan akan menolong kami, memberkati kami. Kami percaya Tuhan akan berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa menyelesaikan setiap aktivitas kami hari ini. Lindungi dan jagai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas anak-anak. Jangan lupa, jangan pernah tunda-tunda tugasmu. Tuhan Yesus memberkati.